Setiap tanggal 3 Juli gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Lahir di Galilea dan sama seperti Rasul Petrus dan Andreas, Santo Thomas adalah seorang nelayan. Namun ia hanyalah seorang nelayan pembantu dan tidak memiliki perahu sendiri. Hidupnya hampir selalu serba kurang. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati dan cenderung pesimis. Mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus, ia meninggalkan segalanya dan mengikutinya. Tahukah Anda? Meskipun sering disebut sebagai Thomas yang ragu, Santo Thomas tampil beberapa kali dalam Injil dengan kata-kata yang kuat. Penyebutan pertama yang terperinci mengenai Santo Thomas terjadi tepat sebelum mujizat ketujuh dan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil Yohanes, yaitu kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Sebelum mujizat ini, Sanhedrin semakin gelisah dan memusuhi Yesus. Para murid mengetahui hal ini, dan memahami bahwa jika Yesus melakukan lebih banyak mujizat, Sanhedrin akan bereaksi. Ketika Yesus mengetahui bahwa sahabatnya Lazarus telah meninggal, ia memberitahu para muridnya bahwa ia akan membangkitkan Lazarus. Para murid menantang Yesus karena takut akan penganiayaan, dengan mengatakan, "Rabi, baru saja orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau dengan batu, dan engkau ingin kembali ke sana." Kemudian Thomas dengan berani berkata kepada para murid lainnya, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Sebuah pernyataan penuh keberanian dan kesetiaan. Kedua kalinya Santo Thomas muncul dalam Injil Yohanes adalah pada awal wacana perjamuan terakhir. Yesus memberitahu para rasul bahwa ia akan kembali kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagi mereka. Setelah itu ia akan kembali untuk membawa mereka bersamanya. Thomas menolak, katanya, "Guru, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dari pertanyaan Thomas, Yesus mengungkapkan sabdanya yang terkenal, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Waktu terakhir, dan paling terkenal, yaitu saat ia tidak hadir bersama para rasul lainnya setelah kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ketika Thomas mendengar tentang hal ini kemudian, ia menyuarakan keraguannya dengan tegas. Namun, seminggu kemudian, keraguan Thomas berubah menjadi keyakinan ketika ia berseru, "Tuhanku dan Allahku." Suatu pernyataan iman yang luar biasa. Sesudah hari raya Pentakosta, Thomas menjadi kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Menurut tradisi, Santo Thomas pergi mewartakan Injil ke Suriah dan Persia dan tiba di India sekitar tahun 52. Dia berkhotbah di sepanjang pantai Malabar di India Barat Daya, serta lebih jauh ke utara di dataran tinggi Deccan. Satu teks kuno yang disebut Kisah Thomas, berbicara tentang banyak pertobatan dan mukjizat yang dilakukan Thomas. Sekitar tahun 68, diyakini bahwa Santo Thomas dan teman-temannya melakukan perjalanan ke India Timur, di Chennai, di mana dia mengkhotbahkan Injil, merawat orang miskin dan sakit, dan mendirikan gereja-gereja. Tentang kematiannya, tradisi Kristen Suriah menulis, pada tanggal 3 Juli tahun 72, Santo Thomas dibunuh dengan tombak di sebuah bukit ketika sedang berdoa. Ia ditusuk di punggung dengan tombak atas perintah raja, karena mengubah istri dan anggota keluarga lainnya menjadi Kristen. Dan jenazahnya dimakamkan di Milapore. Bukit itu sekarang dinamai Bukit Santo Thomas dan di kaki bukit itu dibangun sebuah gereja untuk menghormati dia, Gereja Katedral Santo Thomas. Meskipun ia bergumul dengan keraguan pada awalnya, keraguannya diubahkan oleh Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, akhirnya bersaksi kuat tentang iman. Santo Thomas Rasul, doakanlah kami.